Kedua, pengurus dan jemaah MTKB Kaligas. Yang terhormat Bapak Ketua RW, yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Huda, Ketua DKM Mushola Al-Hikmah, At-Taqwa dan Kabupaten, serta bapak-bapak undangan yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk hadir di acara milad ke-15 tahun Majelis Taklim Kaum Bapak Kaligas yang baru, sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444. Salam MC mah nggak usah. Tapi ini kan direkam. Bapak-bapak yang kami hormati, saya pun acara malam hari ini kami telah susun sebagai berikut. Pertama, pembukaan telah saya bawakan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran serta tahun. Selanjutnya, sambutan Ketua MTKB Kaligas. Acara keempat, sambutan dari penasihat MTKB Kaligas. Acara kelima, sambutan Ketua RW. Acara keenam, sambutan wakil dari Ustaz. Dan ditutup dengan doa. Hingga acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran dan tahun kepada Bapak Ustaz Ahmad Rusadi dipersilakan. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Allah. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Allah. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh
عبدا شكورا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق Allahul Azim. Bersama-sama kita lanjutkan yang kita baca Al-Fatihah. Yang pertama Fatihah untuk sama-sama kita minta kepada Allah yang hadir pada kesempatan ini, Allah panjangkan umur kita diiringi dan sehat walafiat. Orang tua kita, wasilah kita duduk di masjid yang mulia, di taklim, tempat taklim yang mulia, juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pada girang di alam kuburnya. Anak-anak kita, cucu yang udah punya cucu, senantiasa mudah-mudahan dipelihara dan jadikan mereka anak cucu yang soleh, yang solehah. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى حضرة أصحاب رسول الله إلى حضرة Sultan Aulia ila arwah jamiah kubur, khusus jamaah kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan hidupnya taklim ini mereka selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabi al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Majelis Taklim kaum bapak, Majelis Taklim kaum bapak Al-Ikhlas. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala dengan berkah, rahmat dan inayahnya, maghfirahnya, insyaallah ridhonya. Malam hari ini saya berdiri di podium gaya-gayaan mungkin, tapi yang jelas saya bersyukur bahwa tanggal 8 Februari kemarin genap MTKB Al-Ikhlas 15 tahun, subhanallah. Kalau saya mau curhat sedikit, tadi malam nangis saya di rumah, jauh dari istri, oleh-oleh saya pulang haji. Inilah majelis yang masih tetap bertahan. Allahu Akbar. Jadi tidak ada kata lain, saya nangis dan saya sholat malam bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Majelis taklim yang saya pimpin sekarang genap 15 tahun. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mulai hari ini insyaallah pada sampai yaumil akhir kita selalu akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Cerita sejarah atau kronologi Majelis Taklim kaum bapak Al-Ikhlas yang kebetulan jatuh hari ulang tahun atau miladnya, yang saya bersama-sama pengurus mengadakan suatu peringatan sekaligus karena sudah masuk di bulan Rajab dan juga memang ada arahan dari guru-guru kita bahwa kita sekaligus memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan makna itu akan mewarnai jalannya roda organisasi Majelis Taklim kita, insyaallah amin. 2007 akhir saya berangkat menunaikan rukun Islam. 2008 awal masih ada saksi sekarang, Bapak Ustadz Ahmad Rosadi, Bapak Ustadz Sugeng Nugroho, ini yang membidani lahirnya. Jadi di mana-mana ratiban kalau orang pergi haji itu seminggu sekali atau 3 hari sekali. Di tempat saya itu hampir setiap malam. Bahkan rapat RT dan RW di wilayah RW 21 itu pun adanya di dalam acara ratiban berbarengan. Setelah pulang haji, tercetuslah
gagasan-gagasan. Kalau gitu kita ngaji aja setiap minggu deh. Kita bikin akhirnya pengajian di malam minggu, berganti menjadi malam Jumat, karena Jumat atau Kamisnya masih bekerja, kita ganti menjadi malam Sabtu. Alhamdulillah sampai dengan sekarang. Ketua Umum Majelis Taklim Al-Ikhlas belum kaum bapak waktu itu adalah Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf almarhum. Wakilnya masih ada di tengah-tengah kita, Bapak Ustadz Dr. Andes Sugeng Nugroho. Ustadznya waktu itu masih Ustadz Ahmad Rosadi. Jadi kalau kita ngaji itu cuma jiping, jider, jidur. Jadi datang dibuka oleh ketua, kita baca yasin atau yasinan, tahlil, doa. Banyaknya ngopinya bapak-bapak sekalian. Jadi kalau ada yang bilang, wah pengajian sampai malam, iya, bahkan sampai larut. Cuma itu obrolan atau diisi dengan ngopi-ngopi, apalagi kalau diadakan di rumah. Waktu itu memang hampir boleh dibilang tidak pernah di musola. Jadi dari rumah ke rumah dan Masjid Jami Al-Huda. Setelah itu berganti kepengurusan dengan Bapak Haji Dedek Saripudin SE, wakilnya Bapak Yusprianto, Bapak Haji Dedek Saripudin dipanggil Allah SWT, kemudian naiklah Bapak Yusprianto itu menjadi ketua, wakilnya Bapak Haji Tubagus. Jadi perjalanannya seperti ini. Kemudian beberapa bulan yang lalu serah terima ke saya. Saya dinobatkan atau ditunjuk berdasarkan sidang kilat Bapak Haji Ateng dan teman-teman menunjuk saya untuk memimpin roda organisasi ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap eksis. Bapak dan saudara sekalian, jamaah Majelis Taklim kaum bapak, insyaallah dirahmati, diridhai oleh Allah SWT. Bahwasanya saya bergembira pada saat saya berdiri di podium ini, saya masih ditemani oleh 3 penasehat, yang terhormat Bapak Haji Ateng Heruman, yang terhormat Bapak Haji Sunyoto, yang terhormat Bapak Haji Aryono Safi'i. Alhamdulillah wa syukurillah, beliau-beliau ini selalu mendampingi saya setiap kali mengadakan pengajian, baik di musola, di masjid maupun di rumah-rumah. Dan alhamdulillah juga, walaupun tidak bersama seperti sekarang, selalu bergantian, saya ditemani dengan guru-guru atau ustadz-ustadz kita yang sangat-sangat mumpuni dalam ilmu-ilmu agamanya. Yang terhormat hadir di sini di tengah-tengah kita, Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Andi Adianto MA. Terima kasih Pak Ustadz sudah bisa hadir, dan nanti insya Allah akan memberikan sambutan, mungkin ceramahnya berikan dengan yang saya sebut tasyakur binikmah atau milad. Mohon maaf kemarin ada masukan dari Pak Ustadz, Pak Ketua, kalau enggak bin nikmah, tasyakur ala nikmah. Saya diskusikan lagi dengan Ustadz yang lain. Inilah saya selalu berdiskusi. Pak Ustadz Syafi'i, bagaimana membedakan ala nikmah dan bin nikmah? Tetap tasyakur kita dalam rangka milad atau hari ulang tahun majelis taklim kita. Pak Ketua, pakai dua-duanya sama. Karena niat dan tujuannya adalah kita mensyukuri nikmat. Kita sampai dengan 15 tahun, subhanallah. Nimba ilmu. Dan alhamdulillah juga barusan kita sudah melakukan pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus tahlil, tahmid, dan takbir dari Ustadz kita, Bapak Ustadz Ahmad Rosadi. Terima kasih Bapak Ustadz Ahmad Rosadi. Dan insya Allah nanti doanya, mudah-mudahan kita semua akan mendapat harapan dari doa yang akan nanti dipimpin oleh Ustadz kita, Bapak Dr. Andes Haji Syafi'i Muhyiddin.
Alhamdulillah sudah hadir. Hangat menurut saya, jamaahnya banyak, ustadz dan penasehat sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak bapak-bapak ustadz. Kemudian tak lupa saya juga mengundang pengurus atau ketua DKM, baik itu ketua DKM Masjid Jami Al-Huda, ketua DKM atau pengurus Musolah An-Nikmah, ketua dan pengurus DKM atau pengurus Musolah Miftahul Jannah, pengurus dan ketua atau ketuanya dari Musolah At-Taqwa. Cuma yang ini saya belum melihat kehadiran dari beliau. Ada tokoh di dalam DKM atau Yayasan Al-Huda, saya mengundang khusus saudara saya, Bapak Ustadz atau apa saya panggil? Pak Ustadz ya, Bapak Kristianto, alhamdulillah sudah hadir. Saya waktu bersalaman langsung beliau bilang, Ji, selamat ulang tahun. Saya bilang ulang tahunnya bukan hanya untuk saya, tapi untuk jamaah Majelis Ta'lim kaum Bapak ahli kelas. Terima kasih, saudaraku, Bapak Ustadz Kristianto. Dan alhamdulillah saya juga mengundang, karena kemarin waktu saya mengundang Bapak Ketua RW 021, Bapak Haji Deni Kusdiana, SHMPH, beliau menyanggupi untuk hadir, dan saya juga minta pada beliau untuk bisa memberi sambutan mengenai kesan dan pesan. Saya mengatakan bahwa eksistensi majelis ini tidak bisa ada di RW 021 karena surat keterangan domisili yang saya ajukan ke lurah, kecamat maupun tingkat Kementerian Agama Kota Bekasi itu tanda tangan beliau, dan waktu itu beliau menyanggupi untuk hadir, namun karena berhalangan mungkin kita harus maklumi. Dan juga saudara saya Bapak Samsir, Ketua RW 017, dari pagi sudah me-WA saya, Ji, Anda nggak bisa hadir, flu berat, takut memperparah atau nanti menular kepada jemaah yang lain, kita maklumi. Namun saya gembira ada saudara saya dari RW 022, Al-Makarom Al-Ustadz Bapak Haji Kuswata, dan insya Allah nanti akan menyampaikan sambutan atau kesan dan pesannya mengenai eksistensi atau keberadaan dari Majelis Kaum Bapak ahli kelas. Karena terus terang Bapak penasehat, Bapak Ustadz, Bapak-bapak RW, kami di majelis ini perlu masukan, perlu kritikan. Karena kami sudah sangat-sangat majemuk di ahli kelas. Terus terang, baik saya pribadi maupun selaku pengurus, saya sangat tidak menghendaki kalau di majelis ini ada paham-paham politik yang berbau partai. Walaupun saya awalnya dari orang partai dan saya melakukan politik praktis karena saya pernah menjadi caleg, tapi saya nggak mau di majelis taklim ini ada hal-hal tersebut. Memang dalam kehidupan kita adalah kehidupan umat manusia yang tidak bisa lepas dari unsur politik. Namun politik yang bagaimana? Saya bisa membedakan mana politik dalam hidup dan kehidupan kita, mana politik yang untuk meraih kekuasaan. Politik di partai politik itu semata-mata mencari kekuasaan. Tapi saya gembira, bahagia bahwa di majelis taklim kaum Bapak Al-Ikhlas ini ada banyak unsur-unsur organisasi keagamaan. Saya sebut bahwa di majelis taklim kaum Bapak Al-Ikhlas ini banyak kaum Nahdien dari Nahdlatul Ulama, dan ada juga dari unsur-unsur atau saudara-saudara kita dari Muhammadiyah.
dan juga banyak dari Persis. Dan ada saudara saya yang kemarin kita sama-sama waktu ziarah Pak Haji Sunyoto, bahwa ada yang masih menggunakan satu paham Naksabandia. Subhanallah. Jadi kalau seperti ini membuat kita gembira. Saya pribadi atau sebagai pengurus merasa gembira. Tapi kalau dimasuki unsur-unsur politik, apalagi politik praktis yang semata mencari kekuasaan, itu duniawi, saya akan tentang. Ini prinsip. Ini prinsip. Jadi dari kronologis tahun 2008 bulan Februari tanggal 8 kita lahir sampai dengan sekarang, alhamdulillah jamaah semakin meningkat kehadirannya, kepercayaannya, kepeduliannya, bahwa eksistensi atau keberadaan Majelis Taklim Kaum Bapak ini sebagai wadah tempat kita taklim, tempat kita mencari ilmu, menimba ilmu dari ustadz-ustadz yang mumpuni. Disinilah tempatnya. Dengan sadar, dengan tawadu, istiqomah, marilah saya mengajak bapak-bapak, saudara-saudaraku, kita makmurkan majelis taklim ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam kegiatan berorganisasi di Majelis Taklim Kaum Bapak Al-Ikhlas akan mendapat ridho dari Allah SWT. Dan saya juga kepengurusan, alhamdulillah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya berkali-kali mengulang eksistensi dan keberadaan. Kalau untuk tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, kita udah nggak bisa diragukan lagi. Bahkan kemarin berkali-kali dalam setiap kegiatan taklim kita, saya selalu mengatakan bahwa kita sudah terdaftar di tingkat Kementerian Agama Kota Bekasi. Ini satu prestasi bahwa kita Majelis Taklim Kaum Bapak yang keberadaannya di Komplek Chandra Baru, bukan hanya 3 RW Pak, sekarang sudah 6 RW. Bahkan paunan dari RW 15. Alhamdulillah, dari 16, 17, 21, 22, 23, bahkan dari RW 23 kita punya ustadz 2 orang. Subhanallah. Jadi inilah yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan terus. Saya sendiri tidak sanggup. Saya harus didukung oleh pengurus, dan kita bersama-sama jamaah Majelis Taklim bergabung jadi satu kesatuan untuk membuat wadah ini, majelis ini, tempat kita menimba ilmu, tempat kita melakukan taklim. Sebab kita harus akui Majelis Taklim kaum ibu banyak, hampir di setiap RW bahkan RT. Tapi Majelis Taklim Kaum Bapak bisa dihitung dengan jari tangan kita aja, juga nggak sampai itu untuk tingkat RW atau ke Chandra Baru. Dan kami sudah berusaha untuk melakukan kerjasama. Bahkan dalam kegiatan hari ini kita mengundang dari Majelis Taklim Kodau yang dipimpin oleh Al-Ustadz Agus Aliwafa. Namun ketuanya berhalangan hadir, jamaahnya juga minta maaf. Salam untuk Bapak dan Saudara sekalian, jamaah Majelis Taklim Kaum Bapak Al-Ikhlas. Jadi inilah kegiatan-kegiatan dari awal berdirinya sampai dengan saat sekarang kita hadir di Majelis Taklim Kaum Bapak Al-Ikhlas, melakukan tasyakur binikmah. Kita merasa bersyukur karyat ilahi Rabbi Allah SWT bahwa kita sampai dengan saat ini mudah-mudahan berlanjut. Namun saya mohon kepada bapak-bapak penasehat untuk selalu membimbing kami pengurus, pada bapak-bapak ustadz, selalu memberikan ilmunya, baik ilmu fikih, tauhid, Al-Quran, dan sunnah-sunnah yang harus kita pelajari untuk bekal kita.
dan hampir semua ini di atas 50 tahun kalau nggak salah usianya. Jadi bekal kita untuk menghadap ilahi Rabbi Allah SWT. Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih. Banyak terima kasih atas kepedulian dan perhatian dari semua pihak. Bahwasanya eksistensi dan keberadaan ini tanpa kepedulian dan perhatian bapak-bapak tidak ada apa-apanya. Dan selanjutnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, baik secara pribadi maupun secara kepengurusan, apabila di sana sini dalam menjalankan roda organisasi kepengurusan Majelis Taklim Kaum Bapak Al-Ikhlas banyak kesalahan, banyak kehilafan. Namun saya mengajak bahwa kita melakukan kegiatan ini harus dewasa, harus istiqomah dan tawadhu, insyaallah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Semua mudah-mudahan kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata billah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Majelis Taklim, Bapak-bapak, kaum Bapak Al-Ikhlas, Pak Sahlani. Yang kami hormati para ustadz, Bapak Dr. Andi, Bapak Ustadz Rosadi, dan Pak Dr. Andes Syafi'i Muhyiddin. Yang kami hormati para Ketua RW 21, 22, dan 17 yang ada Pak RW 22. Yang kami hormati para DKM musola maupun majalunda. Pertama-tama kami mewakili dari para penasehat yang hadir di sini, yaitu Bapak Jusnyoto dan Bapak Sapi, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15, walaupun pada malam hari ini ulang tahun Majelis Taklim Kaum Bapak Al-Ikhlas baru pertama kali diadakan. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya akan terus berkesinambungan, sehingga kita ingat terus kapan Majelis Taklim Kaum Bapak ini dilahirkan. Sebagaimana tadi telah dijelaskan gamblang oleh Pak Ketua, lengkap sejarahnya. Ini merupakan suatu tempat kita untuk mencari ilmu di dunia ini. Ya mungkin kita ini adalah generasi yang paling agak tua-tua ya, udah agak sepuh. Yang mungkin sebentar lagi juga kita tidak akan ada di dunia. Tapi kalau memang tadi Majelis Taklim berkembang, berjalan dengan baik, insya Allah walaupun kita sudah tiada, insya Allah pahalanya akan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi saya menyimak
sambutan dari Bapak Ketua. Sebetulnya kalau kita lihat contoh nih Pak, contoh ya, seperti HUT NU di Sidoarjo, semua komponen dari Muhammadiyah, dia mengirimkan ambulan, itu. Tapi di sini mungkin belum. Mudah-mudahan ke depan di Chandra juga apabila ada ulang tahunnya, baca jelas semua akan membantu untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Dari manapun ada. Ini mungkin salah satu contoh yang baik yang perlu ditiru oleh warga kita di lingkungan Chandra Baru. Ya. Jadi tidak dibiarkan begitu aja, tapi ada membantu apa yang bisa dibantu oleh yang berkepentingan. Dan memang itu mestinya saling bantu. Lalu selanjutnya kami dari penasihat hanya menginginkan Pak Ketua jalankan terus program apa yang Ketua Bapak jalankan, dan kami akan mendukung sepenuhnya dari belakang. Insya Allah kalau memang jalan bagus, kita akan dukung sebaik-baiknya. Sebetulnya banyak nih yang saya sampaikan, cuman lupa lagi. Kapan aku sampaikan lagi, karena waktu juga udah mulai malam. Sekali lagi kami atas nama penasihat mengucapkan selamat ulang tahun Majelis Taklim Kaum Bapak Al-Ikhlas yang ke-15. Semoga ke depan Majelis Taklim ini akan lebih maju, lebih berkembang, dan lebih bervariasi lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu minta dari saya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dan semangat untuk mengurus pekerjaan. Karena mohon maaf Pak, karena Majelis Taklim Kaum Bapak Al-Ikhlas ini ketempatannya di Masjid Al-Huda di ketiga musala. Alangkah baiknya juga ada sambutan dari Bapak Ketua RW 22 untuk Pak Muswana dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah malam kayaknya nggak kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasda'ul qairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang saya hormati para alim ulama, Pak Ustadz yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Pak Ketua Majelis Taklim Kaum Bapak Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat,
dan para tabi'innya. Semoga nanti di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, mohon maaf yang saya hormati. Ini adalah ulang tahun katanya ya, yang ke-15. Harusnya yang berdiri di sini Pak Denny ya Pak. Saya sebagai ban serep, tapi nggak apa-apa. Ulang tahun yang ke-15 Majelis Taklim. Saya berharap dan saya mengajak khususnya kepada diri saya dan umumnya kepada bapak-bapak hadirin, harus ada hikmah. Apa itu? Yang pertama adalah karena nawaitunya kita tolabul ilmi, mencari ilmu, bersilaturahim. Artinya selama 15 tahun ini semoga diri kita khususnya menjadi lebih baik, bersih hati, bersih pikiran, tetap menjaga ucap, perilaku itu, karena akan sia-sia selama 15 tahun ini perilaku kita, hati kita, lisan kita tidak dijaga. Artinya sia-sia kita. Saya selama jadi RW ini yang ketiga kali Pak saya ikut pengajian ini. Ini positif, sangat bagus. Bagus. Mudah-mudahan lingkungan 3 RW ini warga bapak-bapaknya bisa bergabung. Bisa bergabung jadi penuh. Jadi semua karena kegiatan ini positif, insya Allah kedepannya ini bukan ajang menjadi politik ya Pak, apalagi politik praktis. Kita politiknya politik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan dengan majelis taklim kita semakin takut sama Allah, karena kita adalah hamba ciptaannya. Semua tergantung kepada niat kita apa. Apapun perbuatan kita, apapun perilaku kita, kalau nawaitunya hanya karena riya, insya Allah itu sia-sia. Mungkin dari saya tidak cukup panjang karena waktu masih banyak yang nunggu. Terima kasih. Kekurangannya pasti banyak, saya manusia biasa, tidak ada gading yang tartak, udah pasti. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ini ngacik nih ya. Ada banyak ustadz di sini, tahu-tahu saya yang bicara di sini. Kemarin baru ngomong di sini nih Haji Sahlani. Nanti kita mohon satu persatu lah, Ustadz Syafi'i, Ustadz Rasyadi, paling tidak sepatah dua patah kata begitu. Ngomong A, B gitu aja nggak apa-apa pakai. Para asatidzah, para ulama yang kami hormati, para bapak-bapak anggota Majelis Taklim Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah menginjak usia 15 tahun. Ini kalau anak manusia 15 tahun tuh mulai masuk masa puber tuh Pak. Masuk masa puber, mulai genit-genitan. Mulai genit, mulai nengok sana, nengok sini. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Mudah-mudahan majelis taklim kita juga tidak ikut genit-genitan. Apalagi kita ini sebentar lagi memasuki tahun politik. Masuk tahun politik itu kadang-kadang godaan kanan kiri itu sangat banyak. Apalagi anggota kita kan cukup banyak nih. Bayangkan kalau kemudian ada seorang caleg atau seorang calon tertentu begitu ingin memanfaatkan kita, ini bisa merupakan potensi yang sangat besar, apalagi masing-masing punya jamaah. Waduh. Nah, harapannya di usia yang sudah mulai beranjak remaja ini,
Majelis Taklim Al-Ikhlas tidak menjadi puber, tidak menjadi genit, tapi semakin istiqomah, semakin komitmen untuk memberikan yang terbaik, terutama bagi masyarakat Candra Baru. Saya teringat firman Allah. Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kemudian Allah juga berfirman, wa'adallahu ladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannakum fil ard atau la yastakhlifannahum fil ard. Kata Allah, Allah ini yang menjadikan kita dari unsur-unsur tanah, menjadikan kita dari unsur-unsur bumi, wasta'marakum fiha. Setelah Allah menjadikan kita dari unsur bumi, Allah itu memberikan amanah kepada kita. Allah memberikan tugas kepada kita. Apa tugasnya? Ista'marakum fiha. Menugaskan kepada kita untuk membangun bumi ini. Jadi kita manusia punya fungsi yang pertama, punya tugas yang pertama, tugas isti'mar. Apa itu isti'mar? Membangun bumi, membangun peradaban. Di ayat yang kedua, Allah berfirman bahwasanya Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Kalau kita sudah memenuhi kapasitas iman dan amal soleh, maka kita punya tugas, punya amanah, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka semua adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nggak ada tuh perintah menegakkan khilafah. Khilafah itu adalah kapasitas pribadi kita. Khilafah itu adalah kedudukan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan manusia harus bisa mencapai kedudukan kapasitas sebagai seorang khalifah. Karena kita ini sekarang saya selalu mengatakan manusia itu ada beberapa gradual, ada beberapa tingkat. Ada manusia-manusia bashar. Quran mengatakan innama ana basyarun mithlukum. Rasulullah ketika disuruh bicara dengan sesama manusia, Rasulullah mengatakan innama ana basyarun. Yang disebut basyarnya. Kenapa? Bashar itu manusia yang memiliki unsur-unsur biologis. Bashar itu adalah manusia pada aspek biologisnya, aspek instinktifnya. Rasulullah secara biologi, secara instinktif sama dengan kita. Sama. Maka persamaan kita dengan Rasul hanya pada aspek kesamaan biologis. Rasul makan, kita pun juga makan. Rasul kira-kira ke belakang nggak, Pak? Buang air nggak? Mencret nggak, Pak? Nah, nggak tahu ya. Tapi ada kemungkinan Rasulullah adalah bashar, manusia biasa pada aspek fisik. Tetapi Rasulullah berbeda dengan kita. Pada aspek apa, Pak? Aspek insan. Di Quran disebut ada manusia bashar, ada manusia insan. Nah, kalau sudah insan itu naik sedikit, Pak, derajatnya. Apa itu? Mampu menggunakan akal budinya, mampu menggunakan hati nuraninya. Secara akal kita dengan Rasul sama nggak, Pak? Jauh berbeda. Rasulullah adalah manusia yang akalnya paripurna, akalnya sempurna. Kalau kita kadang-kadang nggak pernah menggunakan akalnya. Kenapa? Kita lebih banyak disetir oleh insting. Gitu loh. Kita ini masih banyak manusia bashar, Pak, yang hidupnya hanya disetir oleh insting. Insting makan, insting seneng-seneng, insting ingin kawin. Beda kita dengan Rasulullah. Rasulullah bergerak atas dasar pertimbangan akal yang mulia. Kalau sudah ngomong akal, beda dengan fikir, Pak. Di dalam bahasa Quran itu antara fikir dengan akal berbeda. Kalau akal itu menggunakan pemikiran, tetapi juga menggunakan kalbu, itu akal. Sementara kalau fikir hanya pakai otak, rasional itu fikir. Tapi kalau akal,
Ya akal terjemahannya, nggak ada lagi dari dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, nanti meningkat kualitas manusia menjadi seorang abdon. Maka ketika tadi Ustadz Rosadi membacakan surah Al-Isra, siapa yang bisa Isra? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu kapasitas yang lebih meningkat lagi, kapasitas ubudiyah, kapasitas penghambaan. Nanti naik lagi yang paling tinggi adalah kapasitas khalifah. Ini adalah orang-orang yang mampu mengemban amanah dari Allah untuk merawat karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Banyak sekali karunia-karunia Allah yang sudah diberikan pada kita, nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan pada kita, dan itu harus bisa kita rawat, kita manfaatkan sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk menunjukkan keindahan dan kemuliaan Allah. Jadi Pak, kita sebagai manusia punya tugas. Tugasnya apa? Menampilkan keindahan kemuliaan Allah di muka bumi. Allah itu Rahim, Allah itu Rahman. Bagaimana kita bisa menunjukkan Rahmannya Allah, Rahimnya Allah di muka bumi? Allah itu Alim, Maha berpengetahuan, Maha mengembangkan pengetahuan. Mari kita wujudkan sifat Allah Alim itu di muka bumi ini. Allah itu Muhaimin, Allah itu memelihara, melindungi, menciptakan, membangun. Bisa nggak kita menjalankan sifat Allah ini di muka bumi? Allah itu Khaliq, kreatif. Bisa nggak kita menjadi kreatif seperti Allah? Nah, itu tugas-tugas sebagai khalifah. Maka hamba-hamba Allah yang sudah beriman, beramal soleh, maka dia punya amanah tambahan, yaitu merawat karunia Allah, memanfaatkan untuk menciptakan kebaikan di muka bumi ini. Lalu Rasulullah berpesan, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya saya ini adalah rahmat, kasih sayang Allah yang dihadiahkan kepada umat manusia. Lalu Rasulullah bersabda juga, innama bu'iftu liutammima makarimal akhlak. Saya hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, tugas kita sebagai manusia beragama adalah merawat, kemudian mengembangkan peradaban, merawat, mengembangkan peradaban untuk membangun kasih sayang Allah di muka bumi. Kasih sayang itu harus dibangun, Pak, sebagai sebuah sistem. Sistem yang memunculkan kasih sayang sesama kita. Sistem yang membangun empati, sistem yang membangun simpati, sistem yang membangun silaturahim. Itulah yang disebut dengan sistem ar-rahmah. Rahmah bukan hanya sekedar kita kasihan, ngasih pengemis, enggak. Tapi bagaimana kita membangun sebuah sistem yang membuat orang-orang yang ada di sekitar kita dimartabatkan, diangkat derajatnya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Islam dengan mekanisme zakat, dengan mekanisme sedekah, dengan mekanisme pembebasan perbudakan. Dan ini harus kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan. Merawat, mengembangkan peradaban, membangun kehidupan penuh kasih sayang. Dasarnya adalah moral, dasarnya adalah akhlak yang mulia. Dan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada umat Islam ini harus bisa dijalankan oleh Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Majelis Ta'lim Al-Ikhlas harus punya misi ini, merawat, mengembangkan peradaban, membangun kasih sayang didasarkan oleh akhlak yang mulia. Kalau ini menjadi visi kita, maka kita kemudian bisa membreakdown menjadi misi yang jelas. Bisa sedikit nih, Kiai Syafi'i, Kiai Rusadi, Kiai Sugeng, saya menyampaikan pesan yang disampaikan oleh seorang syekh dari Al-Azhar, namanya Syekh Usamah Al-Azhari. Misi rahmat yang disampaikan oleh Allah kepada kita, yang diamanahkan oleh Allah pada kita, itu bisa di breakdown menjadi 4 hal. Dan ini saya pikir harus menjadi misi kita. Apa misi yang pertama? Ihtiramul akwan,
Apa Pak? Ihtiramul akhwan. Bagaimana kita bisa menghormati alam ciptaan Allah. Bagaimana kita bisa menghormati lingkungan yang diciptakan oleh Allah. Artinya apa? Kita harus punya kontribusi loh Pak sebagai majelis taklim untuk menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Bukankah Allah mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan, ditundukkan untuk manusia, tetapi manusia diperintahkan oleh Allah untuk melihat alam ini dengan kacamata pengetahuan, memanfaatkannya dengan cara yang terbaik. Agar apa? Agar dapat menciptakan teknologi, agar dapat menciptakan cara hidup yang lebih baik dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Dan ingat hadirin yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan bahwa alam ciptaan Allah itu semuanya memiliki jiwa. Makanya kalau di ibadah haji kan kita dilarang Pak ya. Dilarang apa Pak? Main mutusin dahan, nemplok nyamuk. Kenapa? Kita diajarkan oleh Rasulullah, oleh Islam untuk menghormati alam sebagaimana kita menghormati manusia. Itulah sebabnya orang-orang tua kita, orang-orang Jawa zaman dulu itu sangat-sangat kuat penghormatannya kepada ciptaan Allah, sesama ciptaan Allah, sehingga mereka memperlakukan ciptaan Allah itu seperti memperlakukan manusia. Jadi jangan dikira Pak, ada orang Jawa begini sama pohon, begini sama batu, itu artinya mereka nyembah pohon, nyembah batu. Enggak. Orang Jawa menghormati batu, menghormati pohon, seperti halnya mereka menghormati manusia. Mereka zaman dulu tahu banget siklus alam, bagaimana gejala-gejala alam itu berlangsung, paham banget. Akibatnya apa? Ada harmoni antara alam dengan kehidupan manusia. Sekarang kita bikin rumah sembarangan Pak. Baru-baru ini ada berita di Lampung, rumah warga digeruduk sama gajah, dihancurkan oleh gajah. Pertanyaannya Pak, yang salah gajahnya atau manusianya Pak? Gajah mah nggak punya otak, nggak punya akal. Gajah itu taunya hidup berdasarkan naluri. Puluhan tahun dia lewat situ. Tahu-tahu sekarang rumahnya atau jalannya, tempat dia lalu lalang, dibangun rumah. Merusak ekosistem, merusak habitat. Akibatnya apa? Hancur. Yang binasa bukan manusianya, gajahnya. Ini karena apa? Manusia tidak menghormati ciptaan Allah, menghargai lingkungan seperti halnya menghargai manusia. Bahkan Rasul mengajarkan Pak, wanita solehah bisa masuk neraka hanya gara-gara menyakiti seekor kucing. Sebaliknya, seorang wanita pendosa, pelacur bisa masuk surga hanya gara-gara menolong seekor anjing. Ajaran dari Rasul untuk menghormati ciptaan Allah. Lingkungan kita hormati, kita perlakukan seperti manusia. Maka kalau hujan turun, diajarin doa apa Pak? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, ini hujan sangat manfaat. Kita husnuzon sama hujan. Ketika datang bulan baru, apa doa kita? Ya Allah, ini bulan penuh kebaikan. Angin berhembus, kita juga berdoa, angin membawa berkah, angin membawa rahmat. Bukan maki-maki, gara-gara angin nih berantakan semua, gara-gara gempa bumi hancur semua. Manusia kadang-kadang tidak pernah melihat sisi keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ihtiramul aqwan, menghormati lingkungan di mana kita berada. Maka kita punya program Pak, bagaimana Al-Ikhlas nanti punya program gotong royong untuk kebersihan masjid, kebersihan kampung, bedah rumah, atau menanam pohon-pohon yang sudah kering. Perlu itu dalam rangka apa? Dalam rangka
untuk menanamkan kesadaran tentang penghormatan terhadap lingkungan. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, dan ini menjadi misi kita, ikramul insan. Ikramul insan, memuliakan manusia. Bagaimana memuliakan manusia? Dan Allah sudah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sudah kami muliakan anak turun Adam. Sekarang bagaimana cara kita memuliakan manusia? Cara kita memuliakan manusia, pertama, hifdzun nafas. Jaga jiwa, jangan sampai terjadi ada darah yang tertumpah. Jangan sampai ada kematian di sekitar kita hanya karena sebab-sebab yang sepele. Artinya apa, Pak? Ciptakan sistem yang menjamin kesehatan masyarakat. Ciptakan sistem yang menjamin keamanan masyarakat. Ciptakan sistem yang bisa membuat masyarakat tidak konflik satu sama lain. Ini bagian dari hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jadi kalau kita punya program kesehatan, dokter gratis setiap sebulan sekali, keren tuh Majelis Al-Ikhlas, Pak. Keren. Siapa tahu anak-anaknya, bapak-bapak yang jadi dokter, suruhlah bersedekah ilmunya. Ya, kan obat penyakit cuma 3, panas, pilek, sama batuk. Siapkan itu aja, nggak apa-apa. Tapi tadi kita punya kontribusi untuk menciptakan masyarakat sehat, punya kontribusi untuk menciptakan masyarakat terjaga nyawanya, nggak ada yang meninggal dengan sebab yang sepele. Kemudian apalagi memuliakan manusia, hifdzul akal, mendidik supaya anak-anak kita terus bisa menjadi bangsa atau menjadi generasi yang memiliki literasi yang tinggi. Belajar, dan belajar. Saya selalu kemarin sudah mengatakan belajar fisika itu bisa dapat nilai akhirat. Belajar matematika bisa dapat nilai akhirat. Belajar kimia bisa dapat nilai akhirat. Kenapa? Karena ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi kemanusiaan, kemaslahatan. Maka kita punya program misalnya les privat gratis untuk anak-anak yang tidak mampu, punya program beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu. Ini dalam rangka apa? Ikramul insan, memuliakan manusia. Tugas kita nih yang konkret. Ngaji seperti ini bagian dari ikramul insan. Kenapa? Supaya kita makin bertambah wawasannya, makin bertambah ilmunya, sehingga nanti kalau meninggal siap untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, misi dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas adalah hifdzul auton. Apa, Pak? Hifdzul auton. Bagaimana kita bisa membuat warga, anggota Majelis Ta'lim Al-Ikhlas mampu untuk memelihara, menjaga negaranya, memelihara, menjaga, membangun tanah air di mana dia berada. Seperti apapun pemerintahnya, nggak setuju apapun kita dengan pemerintah, tapi ajaran Islam menegaskan pemerintahan yang zalim lebih baik dibandingkan chaos tanpa pemerintahan. Kritik boleh, protes boleh, tapi pergunakan kritik itu, protes itu untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Bukan kita mengkritisi, memprotes dalam rangka menyingkirkan, dalam rangka menumbangkan. Karena dengan menumbangkan kekuasaan, menumbangkan pemerintahan, yang akan terjadi kita berada dalam suasana yang chaos. Kalau kita masuk dalam suasana yang chaos, maka Indonesia akan berubah seperti Syria. Indonesia akan berubah seperti Libya. Indonesia akan berubah seperti Yaman. Apakah kita mau kondisi seperti itu? Di Libya nggak mungkin kita ada Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Di Yaman nggak mungkin kita bikin pengajian seperti ini. Karena apa? Kondisi chaos. Maka pengajian Al-Ikhlas wajib memberikan kontribusi untuk menanamkan rasa cinta tanah air, rasa bangga dengan tanah air, dan
memelihara, menjaga tanah air ini. Bukankah Rasulullah pernah mencontohkan ketika Rasulullah pindah dari kota Makkah pindah ke kota Madinah, Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilayyal madinata kama hababta ilayya makkata au asyad. Jadi kalau ada orang mengatakan cinta tanah air itu bukan ajaran Islam, bohong. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang mengajarkan kita cinta pada tanah air, membangun tanah air. Surah Al-Balad, la uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad wa walidi wa mawalad. Silahkan ditadaburi surat ini. Surat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus punya loyalitas, punya komitmen untuk mencintai dan membangun negeri di mana kita berada. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, dan ini harus menjadi misi kita, izdiyadul umran. Apa Pak? Izdiyadul umran. Terus berkontribusi untuk membangun peradaban. Membangun peradaban itu dengan banyak cara, Pak. Kita harus punya jejak-jejak peninggalan yang bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jangan sampai kita ini sekian tahun ngaji, sekian tahun belajar tentang agama, begitu selesai meninggal kita, nggak ada bekas-bekas peninggalan yang kita tinggalkan untuk anak turun kita. Bekas-bekas berupa adat, bekas-bekas berupa moral, bekas-bekas berupa karya nyata budaya harus ada kita tinggalkan untuk anak-anak kita, sehingga ketika kita meninggal kelak nanti, maka kita layak untuk dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah apa yang kamu lakukan? Adakah tinggalan-tinggalan budaya yang sudah kamu ajarkan untuk anak-anak kalian? Makanya Rasul bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha min ba'dihi. Siapa yang membuat tradisi, membuat budaya, membuat peninggalan-peninggalan peradaban yang baik, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran dari Allah atas apa yang dia lakukan oleh dirinya, dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari generasi-generasi yang akan datang yang menjalankan tradisi kebiasaan tersebut. Maka kita harus membangun etos kerja yang baik, kita harus membangun budaya yang baik, budaya disiplin, budaya jujur, budaya empati, budaya solidaritas, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan cara apa? Dengan cara membangun kebersamaan, ya, dengan cara membangun kerjasama. Bahwasanya kalau di antara kita ada yang bermasalah, kita saling bantu. Di antara kita ada yang kesulitan ekonomi, kita berikan modal untuk membangun ekonominya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini peninggalan-peninggalan yang harus kita wujudkan dan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dan terakhir yang menjadi tugas kita adalah ziyadatul iman. Apa? Ziyadatul iman, semakin memperkuat keimanan kita semua. Maka begitu kita bergabung di majelis taklim ini, pengajian-pengajian kita semuanya akan membuat kita semakin ikhlas. Apa itu ikhlas, Pak? Semakin tulus, semakin murni dalam beragama, hanya semata-mata untuk tunduk taat kepada Allah. Nggak ada lagi itu urusan dengan mendukung calon tertentu, nggak ada lagi urusan untuk memusuhi calon tertentu. Enggak, kita semata-mata hanya mengabdi, tulus taat kepada Allah. Yang kita besarkan hanya Allah. Karena yang dibesarkan hanya Allah, maka kita nggak layak untuk membesarkan makhluk ciptaan Allah. Saya pikir itu 5 misi Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dengan 1 visi. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas akan menjadi majelis taklim yang mampu berkontribusi untuk kebaikan Candra Baru, kebaikan Kota Bekasi, kebaikan negara Indonesia, bahkan dari sini mungkin akan timbul kebaikan yang memancar untuk seluruh alam semesta. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kampung baca salawat dulu kita sama-sama. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد وأشقي للظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Enak gak? Yang enak suaranya apa sholawatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala aidan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, hadirin bapak-bapak jamaah Majlis Ta'lim kaum Bapak Al-Ikhlas yang insya Allah kita semua senantiasa diberkahi dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka yang pertama milad yang ke-15. Kalau anak 15 tahun udah balik apa belum nih? Udah balik apa belum? Alhamdulillah. Jamaahnya udah pada balik apa belum? Oh belum. Bolak-balik ji, bukan balik lagi, udah bolak-balik. Jamaah rahimakumullah, tadi paparan yang disampaikan oleh Dr. Andi sudah jelas. Garis bawahnya begini, saya agak sedikit mengecil. Yang pertama, bahwa tugas kita manusia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita cuman itu. Maka melalui Majlis Ta'lim Al-Ikhlas inilah. Jadi kita ngaji di sini bukan sekedar nuntut ilmu, bukan hanya sekedar kita tolabul ilmi,
bukan hanya sekedar kita silaturahim. Inilah wadah kita untuk mendapatkan keutamaan, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sekedar nuntut ilmu, jangan hanya sekedar datang. Ini wadah, ya. Ini wadah kita untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Apa yang bisa kita berikan untuk majlis taklim kaum bapak Al-Ikhlas itu? Ya. Apa yang bisa saya berikan? Apa yang saya bisa sumbangkan? Jangan ada kita yang mencari apa yang bisa saya ambil dari majlis taklim Al-Ikhlas. Nauzubillah min dzalik. Betul apa tidak, Pak? Ini wadah. Ini cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah melalui majlis taklim kaum bapak Al-Ikhlas. Ini cara kita untuk mendapatkan surga Allah melalui mana, Pak Ustadz? Melalui majlis taklim kaum bapak Al-Ikhlas. Ini wadah kita. Untuk apa, Pak Ustadz? Untuk mencari kita keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa saya berikan ini untuk majlis taklim Al-Ikhlas? Sudah 15 tahun. Karena dunia ini dunuwun. Dunuwin itu bermakna singkat sekali, Pak. Singkat kita. Sebentar. Hasadu ummati baina siddim wa sab'in. Sebentar kita. Coba lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam yang 950 tahun. Zaman Nabi Nuh berkata, kababin, ya. Wajatul hayata kababin, seperti kadarin, seperti rumah babani, daholtu min ahadihima wa haustu minal akhor. Masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang, cuman sebentar. Maka wadah daripada majlis taklim Al-Ikhlas harus kita gunakan potensinya yang ada. Ini kita semua punya potensi. Wah, Masya Allah, ini kan mantan pejabat semuanya. Ya apa enggak? Betul apa enggak? Ada mantan pejabat pelayaran, ada enggak di sini? Ada apa enggak? Mana orangnya mantan pejabat pelayaran? Wah, pas. Tadi saya khotib di Masjid Al-Falah LW 10. Ternyata Rumah Sakit Karunia Kasih yang di Jatiwaringin sekarang setiap Jumat itu mengadakan menyediakan apa namanya itu, kalau kita periksa darah, periksa asam urat, periksa tensi, kemudian konsultasi dokter, pulang dikasih vitamin. Kan bisa juga kita kerjasama dengan mereka. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Iya. Ini yang bagus. Ini kita punya potensi kok. Bapak kalau diantara kita ngangkat minta potensi buat majlis taklim Al-Ikhlas untuk hal-hal yang baik, bisa. Masih bisa diperhitungkan kita semuanya. Apalagi Pak Haryono Sapi penasihat kita masih juga. Iya. Yang namanya minta gula dengan beliau mau berapa ton juga insya Allah masih punya potensi. Maka kita mengajak, merangkul. Ya, kita merangkul ini. Ya, maka Majlis Taklim Al-Ikhlas saya mengharapkan berada di atas untuk semua golongan. Ya, harus berada di atas untuk semua golongan, apapun mazhabnya, apapun bajunya. Ayo kita kumpul ngeriung satu-satu. Apa yang bisa saya berikan yang terbaik untuk ini? Ayo. Maka saya nggak pernah mengajar, nggak pernah saya mengarahkan kepada satu mazhab. Tidak, saya mengajarkan kepada 4 mazhab. Karena kita saling menghargai dan saling menghormati. Kita belajar bukan kepada satu, semua harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa di antara kita ada orang yang berbeda dengan kita. Ya apa tidak, Pak? Betul apa enggak? Iya. Ada banyak orang. Maka ini Masjid Taklim ini potensi buat kita.
untuk beramal, untuk berbuat, untuk berjasa. Berjasalah tapi jangan minta jasa. Ya Pak, betul apa enggak? Betul apa enggak? Iya, berjasa kita, jangan minta jasa. Ya, maka fungsi manusia yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua apa potensi kita? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, tadi kata Dr. Andi. Kan gitu. Dari bashar ke insan, kemudian ke abdun. Kita ingat sekali pada saat Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Kenapa Allah menggunakan kalimat abdun di sini? Kenapa enggak kalimat bi Muhammadin? Kan bisa. Atau bi rasulihi, kan juga bisa. Kenapa kalimat abdun yang dipakai? Kenapa enggak kalimat binabiyihi? Kenapa enggak gunakan kalimat binabiyihi? Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat bikhalqihi? Maka kita semuanya ingin diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW kan sudah disebut bi abdihi, hambanya. Betul apa enggak? Ya apa tidak? Subhanallazi asra bi abdihi, hambanya. Kita hambanya Allah apa bukan? Kita hambanya Allah apa bukan? Dari mana Bapak tahu hambanya Allah? Dari mana? Jangan sembarangan aja ente. Dari mana Bapak tahu kita ini hamba Allah? Beda enggak? Diakui dengan ngaku-ngaku. Beda apa tidak? Jangan ngaku-ngaku, Ji. Salah ente. Iya. Kenapa Allah menggunakan kalimat bi abdihi abdun? Supaya manusia mengetahui setinggi-tingginya Nabi kita Muhammad SAW, walaupun sudah sampai di mustawa Sidratul Muntaha, tetap Nabi ini sebagai hamba Allah yang tidak boleh ya apa tidak? Ya apa enggak Pak? Banyak sekali. Maka kalau kita bahas ilmu nggak akan habis. Masya Allah, apalagi kalimat bi saja. Kenapa kalimatnya bi? Nggak gunakan kalimat ala abdihi? Kan bisa. Subhanallazi asra ala abdihi, kan bisa. Bisa an, hapurjar. Subhanallazi asra an abdihi, bisa. Subhanallazi asra ila abdihi, kan bisa. Maka laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Enggak akan habis. Enggak akan habis. Maka bapak-bapak ngaji itu enggak akan pernah selesai kita. Sahih Bukhari itu 98.712 hadis. Kalau ngaji tiap hari selesai kita 35 tahun, tapi ngajinya tiap hari, Ji. Kalau Haji Sahrani, kalau Haji Satiri sekarang umur 70 tambah 35 tahun, selesai tamatnya umur berapa, Ji? 105. Nggak tahu dah. Apalagi Sahih Muslim 112.000 sekian hadis, butuh waktu lebih daripada 45 tahun ngaji. Pak Jaryono umur 70 tambah 45 berapa tahun, tapi ngaji tiap hari itu. Nggak kayak seminggu sekali. Ngaji tiap hari 2 jam, tar siang 2 jam, sore 2 jam, malam 2 jam. Baru habis tuh 45 tahun tuh ngaji Sahih Muslim. Siap semuanya? Siap. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua kan sebagai kita khalifah, ngajak lingkungan. Ya apa tidak? Ngajak, yuk kita gabung, yuk kita kumpul, yuk bahasanya
Pak Haryono Sapi ngariung, kata Haji Sahrani ngariung. Ya, iya. Yuk kita ngopi kan gitu. Kita ngopi, yuk kita kumpul-kumpul bersama. Karena zaman sekarang dakwah udah beda dengan zaman dulu. Udah beda zaman dulu. Iya. Beda. Dulu ngaji kita, guru kita megang apa? Rotan. Megang apa? Rotan. Coba Ustadz Ahmad Parosadi ngaji di rumahnya megang rotan. Kira-kira besok murid datang lagi apa kagak? Hah? Kagak bakalan. Iya, nggak bisa. Ngaji sama bapak-bapak juga nggak bisa serius-serius, dibikin serius juga susah. Ya umur udah 8, 70, 60. Iya, nggak bisa diajak serius bapak-bapak ini. Susah juga. Harus diawali baca sholawatan dulu. Ya, alhamdulillah. Jadi, yuk kita tibang ngajak. Ya, apa tidak? Tibang ngajak, kata orang Betawi, tibang ngajak, mau kagak terserah, yang penting kita sudah mengajak kebaikan. Jadi nggak usah pikir oh ini orang ini orang ini begini ini begitu, nggak usah. Yang penting kita ngajak ngaji. Ya apa tidak Pak? Betul apa enggak? Ustaz Sugeng setuju apa enggak? Setuju. Ini jariah kita nih. Kan udah saya sampaikan, nih kalau majlis taklim ini mati di tengah jalan, tanggung jawab kita dosanya sama orang terdahulu. Tanggung jawab dosanya kita. Dosa kita. Mereka sudah nanam kebaikan, sudah memberikan satu jalan, oh diputus, dimatiin tengah jalan. Dosa kita. Harus kita rawat, kita jaga, kita kembangkan, kita majukan. Maka apa yang bisa saya berikan untuk majlis taklim Al-Ikhlas? Apa yang bisa saya berikan jasanya ini? Ayo semuanya, semua saya rasa ini kita punya potensi semuanya. Alhamdulillah. Iya nih kita punya potensi hidup kita. Ya, insya Allah semuanya kan pejabat ini semuanya. Tapi kemarin 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu nih pejabat ekselon 1 semuanya nih. Wah, tuh lihat itu. Iya, pejabat semuanya, tapi kemarin 20 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak, alhamdulillah. Yuk kita baca doa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik ya. Ad-du'a'u mulkhul ibadah. Doa ini adalah intisarinya daripada ibadah. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka orang yang enggak mau berdoa itu dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sombong. Sebagai orang-orang yang sombong. Karena doa ini adalah intisari daripada ibadah. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Yuk kita gunakan ini. Kita berdoa ya. Kita nggak tahu 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang akan datang. Ya, dulu Gontor itu dikatakan masih dari Gedek, dibilang kita akan menciptakan 1000 Gontor di Indonesia. Maka bercita-citalah setinggi langit, tapi jangan lupa kakinya berpijak di bumi. Jangan lupa, terbang aja ke atas, nungsep. Ada kalimat yang bagus begini. Fi ayyi ardin taqa fa anta mas'ulun an islamiha. Ayo kita punya hati semuanya. Fi ayyi ardin taqa, di mana bumi kita berpijak, maka kita bertanggung jawab atas keislaman lingkungan kita. Ayo melalui majlis taklim Al-Ikhlas. Iya. Di mana saja bumi kita pijak. Sekarang kita di Chandra, ayo kita bertanggung jawab ini semua untuk keislaman di lingkungan Chandra. Kemudian kita selalu salurkan kepada lingkungan selanjutnya. Alhamdulillah. Insyaallah kita doakan semua pengurus dari ketua, wakil ketua,
sekretaris, bendahara, dan semua seksi, segala urusannya, segala pekerjaannya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Majlis Ta'lim Kaum Bapak Al-Ikhlas ini senantiasa Allah turahkan, Allah turunkan keberkahannya, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Majlis Ta'lim Kaum Bapak Al-Ikhlas ini kita semuanya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita mendapatkan keridhaan Allah melalui Majlis Ta'lim Kaum Bapak Al-Ikhlas ini. Kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu iza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura jami'al muslimina wal muslimat ma damatis samawati wal ard. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna fi kifahina wa jihadina li ihla'i kalimatika ya Allah. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu